Dari pihak Polda ini orang ini ada di mana? Sinar Dahlia, seorang mahasiswi yang masih menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, kini justru harus dihadapkan dengan ancaman dari sang mantan kekasih. Ancaman dan teror yang dialaminya bermula saat dirinya memilih untuk memutuskan hubungannya dengan seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Diketahui bernama Risman yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Korban diteror oleh sang mantan kekasih dengan mengirimkan ratusan paket fiktif cash on delivery atau COD atas nama dirinya. Hingga saat ini sang mantan kekasih korban telah mengirimkan kurang lebih 400 paket fiktif yang dikirimkan ke alamat korban. Tak main-main, pelaku pun mengirimkan paket barang berupa sepeda motor, kulkas hingga barang-barang dengan harga yang mahal kepada korban. Tak cukup dengan melakukan teror melalui mengirimkan paket fiktif. Pelaku pun kerap membuat cuitan yang tak senonoh melalui akun media sosial palsu atas nama korban. Bahkan pelaku pun nekat menjual kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi online. Kuasa hukum korban mengatakan bahwa motif pelaku melakukan hal itu karena sakit hati kepada korban dan berniat membuat korban merasa stres hingga bunuh diri. Karena sakit hati dari terlapor ini atas nama Riswan, ini memulai teror kepada saudari Sinar Dahlia. Terornya itu beliau ini sering dikirimi paket COD. Hampir setahun sampai saat ini total yang pernah dikirimi itu hampir 400 paket. Baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk makanan. Memang dalam chattingan yang sempat terjadi antara pelapor dan terlapor itu memang niatannya Riswan ini gimana caranya supaya mempersulit Sinar Dahlia. Maksudnya membuat teror ini supaya dianya menjadi stres dan bunuh diri. Kasus ini pun telah dilaporkan sejak awal Desember 2023 ke pihak kepolisian Polda Gorontalo. Namun kuasa hukum mengaku hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan kejelasan terhadap perkembangan kasus yang menimpa kliennya. Sementara itu korban mengaku hal itu sangat mengganggu mental dan ketenangannya hingga membuatnya tidak fokus dalam menjalani perkuliahan. Bahkan korban kerap dicaci dan mulai dijauhi oleh rekan-rekan korban yang menganggap dirinya telah membawa masalah. Saya merasa tidak aman, yang kedua merasa terancam, Kak. Habis itu saya menerima perlakuan tidak enak dari orang-orang di sekitar saya karena orang-orang merasa saya adalah penyebab masalah bagi mereka. Keadaan mental saya jujur sudah tidak aman karena sudah beberapa bulan ini dapat serangan secara tidak langsung dari pelaku. Selain itu dia pernah mengatakan bahwa saya tanya kepada pelaku kenapa dia terus melakukan aksi teror berupa pengiriman barang ini. Padahal ini dia tahu bahwa hal ini berbahaya. Dia bilang saya tidak akan berhenti sampai kamu mati ataupun kamu hamil. Kenapa dia bilang hamil itu? Karena dia jual saya di Open BO, baru dia bilang kamu tunggu saja di kos, akan ada laki-laki yang datang. Akibat teror yang dilakukan pelaku, korban pun harus berkali-kali pindah tempat tinggal untuk menghindari kiriman paket fiktif dari sang mantan. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan tindak lanjut dan mengungkap identitas maupun keberadaan pelaku yang telah membuat mentalnya merasa terganggu. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.